Tak butuh waktu lama, wanita panggilan ini langsung siap dan datang ke hotel yang dijanjikan. Namun saat orang di dalam kamar hotel itu membuka pintu, ia tampak bingung dan merasa tidak memesan seorang wanita. Tapi wanita itu langsung masuk saja dan mendorong pria itu, lalu langsung menyerang orang yang ada di dalam kamar itu. Setelah menyerang semua orang di sana, ia langsung menyelamatkan seorang wanita yang tampak disekap di kamar itu. Tapi ternyata setelah keluar dari kamar, wanita panggilan ini belum selesai urusannya. Setelah itu, ia pun langsung membawa perempuan yang ia selamatkan itu ke orang yang memesannya tadi. Ternyata, wanita ini adalah wanita panggilan untuk mencabut nyawa orang lain. Benar-benar sangat tidak terlihat dari penampilannya yang sangat imut dan lucu ini ketika sedang tidak bekerja. Sehari-hari dia menjalani kehidupan biasa sebagai seorang mahasiswa. Namun tetap saja, kemana-mana ia selalu membawa senjata di dalam tasnya, dan setiap pulang sekolah, ia kembali ke markasnya yang berkedok sebuah kedai ramen, di mana di sana ada bosnya juga. Namun ternyata, salah satu temannya ini mengikutinya karena mengira ini tempat ramen beneran. Saat pemuda itu masuk, ia kaget melihat ada orang terkapar dan ada senjata di sana. Sebelumnya ada seorang yang meninggoy di sana karena diracuni bapak ini, namun orang itu ternyata hanya pingsan dan bukan meninggoy di sini. Wanita yang sebenarnya juga adalah bayaran ini langsung menyerang pemuda itu dengan segala kelihayannya dalam bertarung. Awalnya tak ada satupun yang mengetahui pekerjaan perempuan cantik ini, namun kini teman satu sekolahnya sudah mengetahui yang sebenarnya dan berusaha tenang. Pemuda ini mengatakan akan merahasiakan semua yang ia lihat di sini. Dan pada malam hari ini, ternyata mereka mendapatkan klien baru, yaitu seorang petinggi Yakuza yang sedang berebut kekuasaan. Setelah membahas rencana, akhirnya wanita ini pun langsung diantar ke tempat yang dijanjikan oleh kliennya. Dan malam ini, mereka juga memanfaatkan anggota baru mereka yang sudah siap dengan snipernya. Wanita ini pun sampai ke markas Yakuza itu dan dibiarkan masuk begitu saja oleh oknum yang memesan wanita itu. Tak berlama-lama lagi, wanita yang awalnya centil ini kini berubah menjadi malaikat pencabut nyawa yang sangat mengerikan. Kini ia berhadapan dengan salah seorang petinggi di sini dan ia malah terdiam karena dimarahi oleh petinggi ini. Tapi saat itu juga muncul petinggi lainnya yang memesan wanita ini. Pria ini ingin menguasai semua geng Yakuza dengan melenyapkan semua petinggi lainnya. Dan misi malam ini pun selesai dengan lenyapnya pria ini yang dieksekusi oleh anggota sniper tadi. Kedua wanita ini sedang melihat-lihat rumah barunya dan tiba-tiba diserang oleh orang dari kejauhan hingga mereka terjebak di sini. Kedua wanita bayaran dihalau oleh seorang laki-laki yang ingin membalaskan perbuatan mereka tadi malam yang telah menyerang markas Yakuza dan menghilangkan nyawa puluhan orang. Tapi wanita ini terlalu agresif sampai ia melakukan penyerangan terlebih dahulu hingga sedikit kesulitan. Tapi untung saja wanita Dora ini cepat bertindak dan menyelamatkan temannya itu lalu langsung membawanya ke rumah sakit. Tapi baru saja temannya berakhir di rumah sakit, wanita ini tak jera untuk menjalankan pekerjaannya. Ia masih saja menerima tawaran untuk melakukan aksinya. Setelah semua penjaga di sana ia kalahkan, ia pun bertemu dengan temannya sendiri. Tapi ia tetap profesional menjalankan misinya, walau ternyata targetnya adalah temannya. Namun wanita ini tiba-tiba mendapat telepon yang mengatakan, jangan habisi target utama terlebih dahulu. Dan dengan tanpa rasa bersalah, ia malah minta maaf begitu saja, lalu numpang belajar untuk tugas kuliahnya di sana. Pria ini malah membantu wanita yang sudah menghabisi anggotanya ini belajar. Anggota mafia ini membakar uang senilai 10 miliar di depan atasan mafianya. Uang itu adalah kas geng mafia ini. Ia melakukan itu sebab baru saja pria ini akan dihilangkan nyawanya oleh pemimpinnya sendiri. Tapi tindakan itu tentu saja menjadi bumerang bagi pemuda ini. Orang-orang suruhan pemimpinnya tadi sudah siap untuk melakukan penyerangan. Saat wanita ini akan pergi, ia pun diganggu oleh mafia itu. Untung saja pria ini cepat bertindak dengan menyerang mafia itu dan mereka bisa lari sesaat. Pria ini pun meminta pertolongan wanita Dora ini dan menghabisi seluruh orang suruhan mafia itu. Tapi tiba-tiba ada pula mobil yang mencoba menghalangi pergerakan mereka. Ternyata itu adalah petarung terkuat di kelompok mafia itu. Mereka pun memutuskan untuk kabur saja terlebih dahulu dan melempar mobil mafia itu dengan sebuah tomat agar tak bisa mengikuti mereka lagi. Tapi mereka semua salah. Walau mereka sudah pergi sejauh mungkin, mafia itu tetap saja ada di depan mereka. Tapi tentu mereka malah tetap berlari dari kejaran mafia itu. Mafia itu bagaikan ninja yang sangat cepat berada di mana saja. Bapak ini pun menyuruh bayaran itu untuk pergi dan biar dia saja yang menghadapi mafia itu. Mafia itu sudah dengan cepat berada di depan bayaran ini. Kini tentu saja tugas wanita ini untuk mengalahkan mafia petarung itu. Pria ini telah dikhianati dan akan diserang oleh kelompok mafianya sendiri. Padahal pria berpakaian putih ini sebelumnya sudah menangkap dan melumpuhkan wanita pencabut nyawa bayaran yang telah menyerang kelompok mafia mereka. Petinggi mafia ini ingin menguasai sepenuhnya kelompok ini, maka ia ingin menyingkirkan semua orang yang mencoba menghalanginya, termasuk pria yang sudah membantunya ini. Sementara itu, pemuda lain yang juga menjadi incaran mafia itu pun juga akan tertangkap oleh
oleh tangan kanan petinggi mafia tadi. Tapi ternyata orang mafia ini sudah ada yang mengintainya, yaitu wanita pencabut nyawa bayaran ini. Dan ternyata puluhan anggota mafia itu sudah berhasil dikalahkan oleh pria berbaju putih tadi yang ternyata sudah berada di depan mereka berdua sampai mereka benar-benar terpojok. Tapi ternyata wanita pembunuh bayaran yang tadinya terkalahkan sudah sadar kembali dan akan membantu mengalahkan petarung mafia ini. Akhirnya wanita ini kini diunggulkan dan mampu mengalahkan pria mafia itu. Ia pun langsung membawa temannya ke titik penjemputan mereka yang sudah dijanjikan. Tapi ternyata tempat itu sudah disabotase dan mafia itu sudah berada di sana untuk menangkap mereka semua. Petinggi mafia ini meminta pemuda ini untuk mengembalikan uang yang sudah dibakarnya. Tapi ternyata pemuda itu malah menyerang ketua mafia itu.